Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat asli yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali dalam lanjutan bacaan kitab kita di kitab Bustalul Wa'idhin dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab tentang isti'adzah, bab besar yang dirincikan juga oleh seorang Ibnul Jauzi, ya, pembahasannya didetailkan dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan kita kali ini di tema kedua atau tema baru, tema besar kedua, yaitu majlisun fi dzikril qiyamah wa ahwaliha ajaranallahu minha, tentang majlis atau pembahasan hari kiamat gitu ya, dan kondisinya, dan yang wa ahwaliha itu artinya ketakutan-ketakutannya. Ajaranallahu minha, semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita darinya. Allahumma amin. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, suratuz zalzalah wa ma tushiru ilaih. Surat Az-Zalzalah dan apa yang disebutkan di dalamnya atau ditunjukkan di dalamnya atau dibahas di dalamnya. Baik, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat Az-Zalzalah ayat 1, ya. Allah berfirman, jika bumi diguncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi diguncang oleh Allah dengan zilzalah, dengan guncangannya. Hadhihi surah makkiyatun muhkamatun bil wa'di wal wa'id. Surat ini kalau dilihat sebagaimana mayoritas dari surat-surat yang berada di juz 30, ini adalah surat makkiyah. Surat makkiyah. Teman-teman mungkin sudah tahu apa ciri dari surat makkiyah. Di antaranya ayat-ayatnya pendek-pendek, pesannya tersampaikan dengan lugas, tidak bertele-tele, isinya tentang informasi keimanan, baik keimanan kepada Allah atau keimanan kepada hari akhir. Berbeda dengan surat Madaniyah yang itu pasti panjang, satu ayatnya bisa panjang karena berbicara panjang lebar tentang hukum. Ayat ini, kata Ibnul Jauzi, hadhihi surah, surat ini adalah surat makkiyah muhkamah bil wa'di wal wa'id. Di dalamnya, di surat makkiyah, di dalamnya ada ancaman, bil wa'di maksudnya janji kebaikan, juga ada al wa'id, ancaman keburukan. Yukhawwifullahu tabaraka wa ta'ala biha ibadahu. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan surat ini. Ya, wa yudzakiruhum fiha tazalzulal ardi wa qiyamas sa'ah liyantahu amma nahahum anhu minal isyan. Juga Allah mengingatkan dengan diguncangkannya bumi nanti di hari kiamat, ya, dan ditegakkannya hari kiamat, liyantahu, agar mereka hamba-hamba Allah mencukupkan dirinya dari perbuatan maksiat. Wa yamtathilu ma amarahum bihi minat ta'ati wal iman. Kemudian agar mereka hamba-hamba Allah ini melaksanakan perintah Allah berupa ketaatan dan keimanan.
Wa khawwafahumullahu tabaraka wa ta'ala min yaumil qiyamah liyasta'iddu laha wa li'azimi ahwaliha. Allah menakut-nakuti hambanya dengan hari kiamat agar mereka bersiap menghadapi bagaimana beratnya, bagaimana susahnya hari kiamat. Ya, sebagaimana sabda Nabi kepada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang?" Rasul malah mengatakan, Rasul tidak menjawab ini menunjukkan waktu, tidak. Tapi Rasul mengatakan, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, jadi persiapannya apa? Sebagai seorang hamba Allah, kita melakukan apa untuk menyambut atau ketika nanti hari kiamat datang, apa yang kita siapkan itu? Allah berfirman, qala Allah subhanahu wa bihamdih, idza zulzilatil ardu zilzalaha yaqulu idza taharrakatil ardu bi ahliha fazalzalat min nawahiha wartajat min masyriqiha wa maghribiha. Kata Allah, jika bumi diguncang, itu artinya bumi bergerak dengan apa yang ada di atasnya. Kemudian berguncang dari semua sisinya. Ya, dari timur dan baratnya, kata Ibnul Qayyim. Maaf, Ibnul Jauzi. Fala tazalu kadzalik hatta yaqsura ma 'ala dhahriha min jabalin wa bina'in. Begitu terus sampai yang ada di atas itu terbelah. Gunung terbelah, bangunan-bangunan tinggi hancur, ya. Terus berguncang, digoyang terus, berguncang sampai gunung-gunung itu terbelah dan bangunan-bangunan tinggi dan megah itu hancur. Fala taskunu hatta yadkhula fi batniha jami'a ma kharaja minha. Dan tidak akan bumi itu diam dari guncangan yang hebat itu kecuali semua yang ada di atas muka bumi itu tertelan oleh bumi, ditelan oleh bumi. Subhanallah. Wa zilzalatuha min syiddati sauti Israfil alaihi salam. Wa dhalika idza faragat ahyan ad-dunya wa sa'atuha wa syu'uruha wa awqatuha wa awamuha wa ayyamuha wa halaluha wa haramuha. Itu semua terjadi karena tiupan suara sangkakala dari Israfil alaihissalam ketika bumi berakhir, jamnya, harinya, waktunya, bulannya, tahunnya, semua berakhir. Yang halalnya, yang haramnya berakhir. Ya, itu dimulai dari tiupan malaikat Israfil alaihissalam, dan tiupannya sangat memekikan telinga atau pendengaran kita. Ya. وذلك إذا خمد الحق وظهر الباطل وترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Itu semua terjadi ketika manusia nanti di akhir zaman ini meninggalkan amar ma'ruf, ya, membiarkan kemungkaran, ya, kemudian menghalalkan segala cara, juga banyak kezaliman, meninggalkan jihad, kerusakan bumi di mana-mana, riba tersebar di mana-mana dan bahkan mendominasi, ya. Wa katharul liwat waz zina. Auzubillah. Tersebar luas liwat. Liwat itu perbuatan kaum Sodom, ya. Dan zina, wa raqibul fahisha wal fujur, juga banyak hal dari hal-hal yang fahisyah, yang menjijikan, dan itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya, wasta'anu ala dzalika kullahu bi syurbil khumur. Semuanya dipraktekkan semua bentuk kejahatan itu, minum khamr dan lain sebagainya. Wa amara qaumun bil ma'ruf wa tarakuhu wa nahu 'anil munkar wa fa'aluh. Ada yang mencegah dari yang mungkar malah dikerjakan. Yang beramar ma'ruf malah enggak dipedulikan, gitu ya.
wa karihul haqqa wattaba'u ahwa'ahum, membenci yang hak dan mengikuti hawa nafsu mereka. Uquri al-Qur'anu falam ya'malu bih. Quran dibacakan tapi nggak beramal dengannya. Waswaddatil qulub wa kathratil fawahisha wal uyub. Hati menghitam, terlalu banyak dosa dan fahisyah. Wa tazayyana al-fussaqu bil ma'asi wadh-dhunub. Para orang-orang fasik itu mempercantik diri mereka dengan dosa dan kemaksiatan. Fa idza kanu kadzalik ishtadda ghadabul jabbar jalla jalaluhu alaihim. Kalau semua kondisi seperti itu, maka Allah marah. Maka Allah sebagai Al-Jabbar marah, ya. Kemudian Allah berkata, ya Israfil, unfukhis sa'iq. Fayanfukhu Israfilu 'inda dhalika kama amarahu Al-Jabbaru jalla jalaluhu. Fatazalzala al-ard fatazalzala al-ard min masyriqiha ila maghribiha wa dhalika bin ghadbatin yaghdabuha al-jabbar 'ala al-munafiqina wal fujjar. Itu semua, kalau semua itu terjadi dari semua kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, maka Allah memerintahkan Israfil untuk ditiup sangkakala itu dan kemudian hancur semuanya. Bumi diguncang oleh Allah dari timur dan baratnya. Ya, gunung-gunung terbelah, bangunan-bangunan tinggi pencakar langit itu runtuh semuanya. Karena kehendak Allah dan karena kemarahan Allah. Baik. Sifat Israfil, kita akan bahas masuk ke sifatnya Israfil, malaikat Israfil. Wa Israfil alaihi salam malakun azim, janahun lahu bil masyriq wa janahun lahu bil maghrib. Israfil itu malaikat yang besar, satu sayapnya berada di timur, satu sayapnya lagi berada di barat. Kedua kakinya menjuntai sampai bagian bumi yang paling bawah. Ya. Jaraknya 500 tahun. Was-samawati sab'a ila rukbatayhi. Ini sifatnya. Sifatnya itu maksudnya bentuknya gitu ya. Bentuknya Israfil ini semengerikan ini. Kemudian Israfil disebutkan di sini Ibnu Jauzi mengatakan kedua kakinya berada di bawah lapisan bumi ketujuh paling bawah, ya. Kemudian dengan jarak perjalanan 500 tahun, sedangkan langit yang ketujuh hingga lututnya, lehernya terjulur ke bawah arsy. Sementara kepalanya berada di bawah arsy secara sempurna. Tolong dibayangin nih teman-teman. Ya. Kemudian Israfil membentangkan kakinya yang sebelah kanan ke arah timur dan kaki kirinya berada ke sebelah barat. Wallauhil mahfuz baina ainaihi wa qad iltaqama as-suwar wa syakhsun yubassiruhu nahwa al-'arsh wa ansata bi udhunayhi yantadhiru mata yu'maru bin nafkhi fis sur was-suru qarnu min nur. Kemudian di antara kedua matanya terdapat lauhil mahfuz, ya. Ia adalah pemilik sangkakala. As-sur, ini Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Dan dia telah menggenggam sangkakala itu. Ini bayangin, kapan aja diperintahin sama Allah, tinggal tiup. Ya, subhanallah. Sedangkan pandangannya selalu menuju ke ars. Pandangan malaikat Israfil selalu ke arah atas. Seakan siap, mana nih perintah, gitu ya. Mana perintah untuk Israfil, tiup. Gitu ya. Kedua telinganya telah dipasangkan untuk siap mendengar perintah Allah, menanti
Israfil ini menanti kapan perintah itu turun dan langsung Israfil meniup itu. Nah, sangkakala itu bagikan dua tanduk besar yang terbuat dari cahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menceritakan tentang Israfil ya. Sangkakala itu asur qarnun min nur. Sangkakala itu memiliki tanduk dari cahaya, kata Nabi. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inna a'zama tharatin fihi kama bainas sama'i wal ard. Dan demi jiwaku yang berada di genggaman, yang maksudnya demi Allah, sungguh besarnya itu, besarnya tanduk atau besarnya sangkakala itu seperti bentangannya antara langit dan bumi. Ya Allah, kita nggak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Kecil sekali kita di mata Allah ini. Waruwiya anhu, dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus sur qad iltaqama as-sur wa hatta jabhatahu wa syakhkhasa bi basarihi nahwa al-'arsh wa ansata bi udhunayhi yantadhiru mata yu'maru an yanfukh fi as-sur fa idza nafakha fihi mata ahlus samawati wal ard illa arba'atu amlakin fa innahum la yamutun illa ba'da mautil khalaiqi wa hum Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut." Kata Nabi, bagaimana saya bisa merasa aman, bisa bersenang-senang sementara pemilik sangkakala itu sudah bersiap. Di tangannya sudah ada, dia sudah menggenggam sangkakala yang siap ditiup. Pandangannya selalu siaga ke arah langit, seakan kapanpun Allah perintahkan dia siap. Ya. Kemudian telinganya juga sudah dipasang untuk mendengar perintah Allah. Maka apabila sangkakala itu ditiup, maka seluruh penghuni langit dan bumi hancur mati semua. Kecuali 4 malaikat, di sini tadi disebut. Jibril, Mikail, Israfil dan malakul maut, dan malaikat pencabut nyawa. Gitu ya. Famin syiddati sauti Israfil tataharrakul ard min masyriqiha ila maghribiha fala yabqa binaun illan hadam illal masajid. Saking kuatnya tiupan sangkakala itu, bumi yang ada sebelah timur pindah ke barat, bumi yang sebelah barat pindah ke timur. Ya subhanallah, Allahu akbar. Ya. Tidak tersisa apapun. Fala yabqa binaun. Tidak tersisa satu bangunan pun di atas muka bumi ini kecuali dia akan runtuh, roboh, kecuali masjid-masjid Allah. Fa inna asasaha yabqa wa la yanhadim li fadliha indallahi tabarak. Pondasi-pondasi masjid itu enggak hancur karena itu dibangun di atas nama Allah, dengan nama Allah. Gitu ya. Lima ubida fiha wuhida wa quri'a kalamuhu fiha wa dhalika qaulu ta'ala kullu syai'in halikun illa wajah. Kenapa? Karena di masjid itu Allah disembah, Allah dibacakan ayat-ayatnya, Allah diesakan, ditauhidkan. Ini adalah makna dari kalimat dari potongan ayat dalam surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali wajahnya Allah. Wajahnya Allah itu maksudnya apa? Ya tadi bisa diartikan Allah itu sendiri. Illa wajah. Semuanya akan binasa kecuali Allah. Ja'a fit tafsir annal asya kullaha tahlik illa amalan yuradu bihi wajah Allah Ta'ala. Atau dalam makna yang lain, semua sesuatu akan musnah dan akan hancur, akan binasa kecuali amalan-amalan yang diniatkan hanya untuk mencari wajah Allah. Nah, itu maksudnya. Wal masajid la tahluk li'annaha innama buniyat liwajhillah. Dan masjid-masjid yang ada di muka bumi ini dia tidak binasa, dia tidak hancur. Kenapa? Karena masjid itu dibangun di atas ketakwaan dan untuk mencari wajah Allah. Artinya teman-teman, kalau mau amalan kita terus berada, terus eksis di atas muka bumi ini, meskipun hari kiamat, meskipun semuanya sudah hancur, pastikan amalan tersebut
adalah amalan yang hanya mencari muka Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, bukan mencari ridha yang lain. Baik, khasyatun Nabi min hububir rih. Kekhawatiran Nabi, rasa takut Nabi terhadap hembusan angin. Ya, baik. Ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza habbatir rih taghayyara launuhu. Diriwayatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi setiap kali ada angin yang cukup keras berhembus, Nabi tiba-tiba raut wajahnya berubah. Ya. Wa kana yakhruju wa yadkhulu marratan ba'da ukhra min shiddati khaufi qiyamis sa'ati wa zalzalatil ard. Beliau keluar masuk rumahnya berulang kali karena khawatir, karena beliau sangat takut ya terjadinya hari kiamat di hari itu ketika angin sangat bertiup kencang. Ya, jangankan Nabi, kita aja ya, manusia biasa kalau ada angin yang kencang sekali dan posisi kita berada di bawah pohon besar atau di lapang yang luas, lapang terbuka, itu aja kita sudah ngeri gitu ya. Nah, Nabi menganggap kalau angin lagi kencang itu, Nabi punya perasaan apa? Ini jangan-jangan ini kiamat gitu. Makanya Nabi sampai takut sekali. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhafu hadzal khauf kullah wa huwa akramul khalqi 'ala Allah fa kaifa biman afna umruhu fi sahw. Itu Rasulullah setakut itu, padahal seumur hidupnya beliau pakai untuk ibadah. Beliau adalah Rasul, beliau adalah manusia mulia. Rasul punya rasa takut yang sedemikian rupa itu. Bagaimana dengan kita yang ya Allah sebagian besar umur kita dihabiskan dalam hal-hal yang melalaikan. Naudzubillah ya Allah. Allahumma gfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya. Bagaimana dengan kita? Adakah rasa takut itu tersisa dalam hati kita saat ada angin berhembus kencang? Sedangkan Nabi orang yang paling disayang Allah aja takut gitu ya. Wassahu wal ghafalat wa qat'i ayyamihi billahi wal batalat wa dhayya awqatahu fil isyani hatta mat, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa syair teman-teman, intinya tentang refleksi dari kondisi kita yang sering main-main di dunia ini, sering nyelalai dan lain sebagainya. Baik. Ruwiya 'anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, intahaitu lailata usriya bi ila samai sabi'ah. Ketika aku sampai di lapis langit ketujuh di peristiwa Isra dan Mi'raj ya, kita tahu itu. Kata Nabi, faraitu Israfil qad hana jabhatahu wa qaddama rajulan wa akhara ukhra wal 'arsh 'ala mankibihi was-sur fihi baina shadaqaihi wa qad tahayya lin-nafkhi fi as-sur fama dhanant an ablugha al-ardha hatta tablughuni nafkha kama ra'aitu min tahiyatin nafkh. Nabi melihat Israfil itu siap itu. Ya Allah, gimana ya Nabi diperlihatkan hal-hal seperti itu yang kita mendengarnya dari Nabi ini. Ya, makanya sampai sebegitunya, sebegitu mengerikannya Israfil, dan itu sudah bersiap untuk meniup kapan Allah perintahkan, matanya selalu berada mengarah ke atas ke arsy. Telinganya dipasang sedemikian rupa supaya kalau perintah Allah datang langsung ditiup. Gitu ya. Ini benar-benar kita harus punya persiapan ya teman-teman ya. Dan ini ada hadis yang hampir sama dengan pembahasan yang di atas ya. Maka Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha tataharrakul ardu wa tadamakhadu wa tatatayar al-jibal wa tanqali'u asy-syajar wa tanhadimul mabani fala yabqa 'ala dhahriha min jibaliha wa syajariha wa nabatiha syai'un illa dakhala fi jawfiha. Qala Ikrimah, innama taqumu sa'atu 'ala syarril khalq. Ini kondisi atau gambaran ketika Allah berfirman, ketika bumi itu diguncang, maka tidak ada yang tersisa satupun di atas muka bumi, bangunan tinggi, gunung yang kokoh dan lain sebagainya, dan semuanya akan ditelan oleh bumi, kecuali yang tadi Rasul bersabda, kecuali masjid-masjid Allah, dan itu akan kekal karena dibangun di atas nama Allah dengan tujuan mencari wajah Allah.
Mungkin cukup sini sampai sini teman-teman, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.